Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah kita memasuki pertemuan ketiga kajian suluk online. Kita ikhtiar untuk membaca kitabullah dengan membaca khazanah ilmu yang Allah turunkan kepada ulama-ulama. Ya, Eh, kita masih dalam pembahasan menjelang pembahasan Adam alaihissalam sebenarnya. Cuma karena kalau bicara tentang Adam alaihissalam itu pasti tidak terlepas dari bagaimana penciptaan semesta di awal. Karena Adam alaihissalam, Bapak kita semua adalah termasuk dari ciptaan pertama gitu. Jadi kita juga ingin mengetahui bagaimana sih konsep di awal gitu. Allah Ta'ala menciptakan semesta ini. Dengan mengetahui ini semua, kita menjadi lebih punya perspektif, gitu, perspektif tentang kehidupan, punya pandangan yang lebih luas tentang bagaimana kita membaca skema ilahiyah dalam menurunkan takdir-takdirnya yang sudah terjadi, sedang terjadi, ataupun nanti akan terjadi dan akan kita lihat. Selama kita masih punya nafas ya, usia masih ada, maka semoga kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. So, pembahasan kita adalah dari buku ini, Kitab Sejarah Al-Kaun Ibnu Arabi. Bahasa Inggrisnya ada The Tree of Being gitu ya. Jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, bagi yang melihat gitu, seperti Rasulullah SAW, juga Ibnu Arabi mengatakan di sini, tidaklah aku lihat semesta begitu. Saya amati seluruh semesta itu pohon. Jadi untuk melihat seluruh semesta pohon itu kan butuh sebuah sesuatu yang ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Harus di zoom out bener gitu. Karena yang kita lihat adalah bumi yang besar ini, dan dibandingkan dengan bumi yang luas dengan galaksi yang ada, kita betul-betul dalam satu titik yang hampir tidak tampak. And yet gitu, kehidupan kita, semua yang terjadi, semua hebohnya itu terjadi di bumi yang setitik kecil itu gitu. Nah, badan manusia dibandingkan bumi itu juga bandingannya kecil sekali gitu. Jadi kalau kita melihat secara fisik itu kita nggak ada apa-apanya, seperti sebutir debu di gurun Sahara mungkin. Tapi rahasianya adalah kenapa ya Allah sampai membuat yang namanya manusia itu sebagai ciptaan tertinggi. Dikatakan bahkan manusia sebenarnya sebagai cahaya buat alam semesta. Coba bayangkan. Kalau tidak ada kehadiran manusia, tidak tercahayai. Tapi manusia yang mana? Itu dia. Tidak semua yang mewujud sebagai manusia berfungsi sebagai manusia. Jadi kadang nauzubillah min dzalik, sebagian manusia kehilangan kemanusiaannya. Kalau dalam istilah Al-Qur'an, dia kemudian menjadi kal an'am, bagaikan hewan ternak saja. Itu sudah disinggung oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya Al-Qur'an adalah kitab yang membawa orang yang bersifat kal an'am, seperti ternak. Al-Baqarah ayat kedua, surat kedua itu, untuk menjadi surat terakhir An-Nas, manusia yang sebenarnya. Kadang kita hidup ya, menjalani kehidupan nggak sadar bahwa kita seperti sapi akhirnya. Al-Baqarah. And then denial, oh enggak seperti sapi, jelas tampak tuh tidak seperti sapi. Iya, penampakan tidak seperti itu. Secara fisik berdasi, nyetir mobil, mana ada sapi berdasi nyetir mobil ya kan. Tapi in essential yang dilakukan oleh sapi apa sahabat-sahabat? Memamah biak ya, sapi yang dibiarkan bebas. Makan, memamah biak, tiduran, baring, beranak pinak, pulang ke kandang, buang hajat, makan lagi, and go and so on and so forth. Yang dilakukan adalah mengunyah hal-hal yang kemudian dia pakai untuk kepentingan fisiknya semata. Dan manusia itu
walaupun tidak memamah biak, tapi yang dia lakukan adalah tidak lain hanya perpanjang tangan dari kebutuhan fisiknya semata. Perpanjangan itu bisa berupa mungkin tidak secara makanan biasa aja gitu, tapi perpanjangan fisiknya adalah dia butuh bekerja, betul, untuk memenuhi mencari nafkah. Dan itu adalah bahkan wajib ya, ikhtiar harus keluar gitu, harus ada ikhtiarnya seorang muslim itu. Tapi ketika pekerjaannya menjadi menguasai dia, sholat jadi berantakan, ya kan? Oh ya, apa namanya? Jadi jadwal kehidupannya diatur oleh jadwal pekerjaan, bukan jadwal sholat. Dan seharusnya seorang muslim itu yang pertama diatur sholat dulu. Jadi kalau kemanapun, tar saya ngitung nih. Nanti zuhur saya udah sampai di mana, saya nggak mau telat. Nah, itu yang jadi manusia. Dia tidak lupa kepada esensinya bahwa dia adalah sang hamba yang ingin berterima kasih dengan segenap pemberiannya berupa kehidupan, badan yang enak bisa dipakai, nafas nggak perlu pakai ventilator, jantung berdetak tidak perlu pakai defibrilator misalkan. Dari nikmat raga saja kita sudah kelabakan sebenarnya untuk sekedar mensyukurinya karena terlalu banyak. Saya senang tuh cerita ini Israiliyat, berkali-kali saya mengingatkan, ada kalau tidak salah dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, kisah seorang rahib yang zaman dulu orang hidupnya ratusan tahun ordenya, kayak zaman Nuh gitu ya, bisa 900 tahun. Rahib ini tinggal sendirian sebatang kara di pulau, kerjanya cuma ibadah, ibadah, ibadah. Buat sebagian orang probably that's a dream life. Aku pengen begitu, ibadah-ibadah, melarikan diri soalnya modusnya karena pusing oleh dunianya. Itu bukan zuhud namanya. Yang disebut zuhud, dia menghindar dari dunia karena takut Allah, ada komponen itunya. Ditawarin ini itu nggak mau, walaupun bisa. Cuma dia tahu ada kecenderungan dirinya yang akan gampang tertarik oleh dunia. Jadi zuhud ketika dia berjarak dari dunia karena takut Allah Ta'ala. Bukan karena semata-mata pusing oleh keadaan dunia. Aku udah pusing nih dengan gini-gini, pokoknya aku mau nyepi. Pergi aja, kadang kabur ya. You call it, ikutan retreat kemana, seminggu, sebulan, sabbatical, whatever gitu. Bukan retreat kalau niatnya hanya sekedar melarikan diri dari ujian kondisi dunia yang memang itu amanahnya sedang berat. Gitu. Zuhud itu ada komponen takut Allah. Nah, rahib ini sendirian di pulau. Sampai menjelang meninggal, terus kemudian diceritakan di alam malakut, terjadilah sebuah dialog antara rahib itu dan para malaikat di depan Allah Ta'ala. Sang rahib dengan pengetahuan yang terbatas, ingin agar dia masuk surga berdasarkan amal-amalnya, karena merasa pede banget. Aku selama di pulau itu kayaknya nggak berbuat dosa, ya iyalah nggak ketemu orang yang bikin potensi dosa tuh ada hubungan muamalah biasanya kan, orangnya nyebelin, ya kan? Itu apa ujiannya di situ justru, makanya Nabi, ada orang yang berjalan di pasar tuh terjadi kecurangan, terjadi kebohongan, di situ kita bagaimana kita menghadapi dunia, it's part of the game. Nah, si rahib ini merasa aku nggak melakukan apa-apa rasanya. Mungkin bisa nih semua saldo ibadahku diandalkan untuk membeli tiket ke surga. Tapi Allah Ta'ala bilang, ya yakin mau dihitung-hitungan? Ya. Oke, kita hitung. Para malaikat datang membawa semua amalannya yang bersinar itu. Mereka mengaguminya. Kalau mau dihitung, baik kata Allah Ta'ala, mari kita timbang amalanmu dengan sebelah bola mata yang kamu pakai selama hidupmu, yang ratusan tahun itu. Kan pinjaman. Ada nggak satu hal dalam diri kita yang bukan pinjaman dari Allah Ta'ala?
yang kita bisa klaim bahwa enggak, ini aku bawa sejak lahir. Ada nggak? Nggak ada rasanya ya. Kita nggak punya modal lahir tuh. Tahu-tahu udah besar segini. What we have is memory. Kita nggak ingat bahkan kondisi di alam rahim seperti apa. Tahu-tahu udah jadi janin aja. Tahu-tahu dikasih jantung, ususnya bagus, terurai. Di dalam terjalin rambut-rambut, telinga, melalui proses yang sangat rumit. Terbentuk kanal-kanal. Kalau lihat struktur telinga tuh, waduh, rumit sekali, Masya Allah. It's given. Kemudian dikatakan, mari kita hitung semua peribadatanmu selama ratusan tahun itu dengan nikmat sebelah bola mata yang kuberikan. Dan puff, suddenly semua saldo itu habis untuk membayar hanya sebelah bola mata. Gemetarlah si rahib itu. Menyadari kebodohannya, kesompralannya, minta-minta pengen dihitung-hitung segala. Menyadari anugerah Allah Ta'ala yang tak ternilai. Itu dengan kualitas ibadah ratusan tahun. Nah kita sahabat-sahabat, ntar lagi juga siap-siap nih ke alam barzah. Sholat kurang khusyuk. Saum kadang terampok oleh keinginan ada motif-motif lain selain ibadah sama Allah Ta'ala. Puasa sekalian pengen sehat. Kata Allah, nanti sehat aja deh. Gitu. Puasanya nggak buatku. Dan terus kita berpikir kita sudah beribadah kepadanya, padahal dia tidak terima gitu. Nah itu yang bikin kita, astagfirullahaladzim, merenung kan jadinya. Terus kita minta surganya. Makanya kata Rasulullah SAW, orang itu nggak ke surga mengandalkan amal-amal. Nggak mungkin. Tekor pasti nggak kebeli sama amal-amal. Udah gitu amal kita tuh udah banyak yang nyangkut di 7 langit itu. Karena bercampur ghibah, bercampur ujub, banyak yang nyangkut, yang nyampe. Kalaupun ada yang nyampe, sedikit sekali. Duit tuh mungkin udah recehan masih. Terus pengen beli harganya miliaran gitu. Kalau dinominalkan gitu ya. Tekor, nggak akan kebeli tiket itu. Sadarilah. Dan kita pengen hidup ala di surga gitu. Ya, ya itu sebagai renungan buat kita. Terus kita mengeluh kalau ada ujian sedikit, ya didera oleh sakit sedikit, sakit hati dikit, kesepian sedikit, ya kan? Yang masih sedikit dibandingkan semua pemberiannya, gak ada papanya itu sebenarnya. Kalaupun dan yang itu kesakitan itu justru berfungsi untuk membersihkan, karena Allah ingin memberi rezeki lebih. Itu sifat Allah Ta'ala. Ingin memberi yang terbaik, yang berlimpah. Sebenarnya rezeki manusia itu ya sahabat-sahabat, berlimpah banget. Melebihi daya tampung dia sebenarnya. Al-Quran, silahkan cek. Kemudian Rasulullah SAW itu yang menutup dosa. Maka istighfar katanya gitu. Kita kurang istighfar sih. Kalaupun istighfar kadang di mulut nggak ngerti dosanya apa gitu. Belum ngerti bahwa ada hijab-hijab yang menutupi itu sehingga si rezeki nggak turun. Oleh karenanya bagian disuluk adalah sebuah kenikmatan, sebuah kebaikan yang besar ketika Allah Ta'ala menampakkan keburukan diri sendiri. Itu langkah pertama man arafa nafsahu. Langkah pertama mengenal jiwa kita dengan mengenal shadows-nya dulu, bayangan-bayangannya yang sudah tercipta dengan sejak lahir sampai kita besar. Inevitably, setiap orang. Hadisnya jelas. Rasulullah SAW mengatakan setiap anak terlahir fitrah. Orang tuanya menjadikan dia begitu-begitu, ya kan? Nah,
So, kita masuk ke minggu lalu kita ingat ya bahwa dalam pohon itu, dalam ciptaan, itu ada dua hal dari asmanya, dari sifatnya yang kemudian mengakar. Dan itu yang, kalau kita melihat ada perwujudan takdir dunia, ingat dua hal itu bikin hati nyes gitu loh. Yang pertama adalah irodah, yang kedua adalah kudroh. Irodah adalah kehendak Allah Ta'ala. Kehendaknya itu sangat suci dan sangat tinggi dan penuh ilmu. Kehendak kita sangat bodoh, sangat shallow, dan penuh hawa nafsu biasanya, begitu. Makanya kalau manusia diberi kehendak yang tinggi, wah itu berat pemberian deh. Kehendak itu namanya himmah, kehendak kepada sesuatu yang tinggi, kepada keilahian yang dicari Allah Ta'ala. Itu himmah namanya. Dalam suluk, ya, dalam kita mengerjakan dalam jalan taubat, kadang-kadang seseorang diberi hadiah-hadiah oleh Allah Ta'ala tuh. Sholat dibikin khusyuk, kadang bisa menangis, kadang enggak. Nah, ketika itu terjadi, kita tahu we are just being given, dikasih sholat khusyuk. Tiba-tiba seneng aja zikir, aduh bisa lezat itu zikir. Tiba-tiba jadi rajin duha, tiba-tiba rajin sholat rawatib. Tiba-tiba, karena kita lihat sebelumnya nggak begitu. Apa yang mengubah itu? Oke, kita bisa bilang, oh ya setelah ikut pengajian ini, oh ya setelah baca buku ini itu. Tapi kausa primanya Allah Ta'ala. Syariatnya memang lewat itu semua, tapi Allah Ta'ala di balik itu. Kadang ada juga yang nampak, dia diberi mimpi-mimpi yang benar. Dia mimpi sesuatu, benar kejadian. Kadang dia, pokoknya ada sebuah pemberian ilahiyah yang sebelumnya dia nggak begitu. Kok bisa ya gitu? Bisa bisa menyembuhkan kadang-kadang atau apa. Nah, kadang-kadang orang itu terjebak dengan pemberian. Begitu bisa lihat ini itu, bisa paham ini itu, tiba-tiba muncul kesombongannya dan berkata gue gitu loh gitu. Allahnya lupa. Terdamparlah dia di tengah jalan. Karena sesungguhnya semua pemberian Allah Ta'ala itu adalah sebuah panggilan untuk memunculkan himmah. Dia dibikin jadi rajin sholat, rajin tahajud. Jangan untuk melihat, aku ya hebat rajin tahajud. Wah, nanti kesaktian apa yang bisa aku peroleh. Wah, dia malah mintanya pengen bisa ini, itu, karomah, ini, itu, yang dikejar pemberiannya terus. Padahal yang Allah inginkan ketika seorang hamba diberi, Bu, ya lihat yang beri siapa, gitu loh. Dia saling memandang. Karena dia terus memandang kita, tapi kitanya yang nggak memandang dia. He's longing for saat saling memandang. Oleh karenanya gambaran Rasulullah Muhammad SAW tentang orang yang bertobat, bagaimana bahagianya Allah menghadapi itu, melihat fenomena itu, kan indah tuh ceritanya. Seperti pengelana yang kehilangan untanya yang beserta seluruh perbekalannya di tengah gurun pasir. When that happened to us, kita kehilangan seluruh perbekalan di tengah gurun pasir, itu ancamannya mati. Kalau sahabat-sahabat Mbak Ade ke Eropa, kehilangan koper, seluruh tas beserta paspor, nangis nggak? Tapi kan nggak di tengah padang pasir, setidaknya bisa telepon ke konsulat atau ke kedutaan besar. Ini lebih parah dari sekedar hilang koper dan semua tas beserta isinya. Tapi bayangkan, gelisahnya, bayangkan khawatirnya orang itu. Dia cari kemana-mana nggak ketemu, dan ini padang pasir ya, dia melihat di ujung mata nggak. Jadi ketika dia kelelahan lagi duduk gini, si unta kelunting kelunting, hai, waduh bahagianya kan. Nah, Allah lebih bahagia dari itu. Jadi sesuatu yang pernah pernah dia pegang, pernah dekat, tiba-tiba hilang. Itu kita banget tuh. Kita pernah bersaksi alastu birabbikum, kata Allah Ta'ala, kita bilang bala syahidna, oh kita sudah dekat. Tiba-tiba kita lupa di dunia ini. Ngejar ini, ngejar itu, memusyrikkan dia, nauzubillah min dzalik. Lupa bahkan tentang siapa saya. Kamu tuh ada tugas loh ke sini. Do you remember that? Tugas apa ya? Nah, kan lupa. Kan alastu birabbikum dulu yang aku pernah. Nah, udah. Makanya kita
wajib bersuluk, wajib jalan tobat itu untuk mengenal kembali. Ya, so kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, jadi ada kudroh, ada irodah. Irodah kehendak Allah, suci, mensucikan, pasti baik. Seiring dengan irodah ada kehendak, ada kudrohnya, kuasanya, yang kemudian mengejawantahkan kehendak-kehendak itu. Di situ aja sebenarnya kita udah nyes gitu, oh tenang. Di balik takdir kita hari ini kondisi masing-masing sahabat ya, punya kondisi masing-masing. Tapi mari kita zoom in, ya kita belajar refleksi nih. Mari kita zoom in episode-episode per hari ini yang kita tuh nggak suka ngadepinnya, keberatan menjalaninya, pontang-panting mengalaminya, ya, makan hati kadang gitu kan. Nah itu episode itu di zoom in, ya bisa. Can you think of something yang bikin hati gitu? Ada pasti, ya kan? Oke, okay. Capture that, and then kita punya gini, dengan pengetahuan tadi, itu terjadi berdasarkan irodah dan kudroh Allah Ta'ala. Ada kehendak Allah ini biiznillah terjadi, walaupun aku nggak suka mengalaminya. Ada izin Allah, ada kudrohnya. Kalau dia sudah mengizinkan, and it's happened anyway, sudah terjawantahkan ke alam mulkiyah ini, izinnya itu sakral. Dia adalah zat yang nggak iseng dalam mencipta. Dan dia zat yang tidak menzalimi hamba-hambanya. Tapi kenyataannya kita merasa sakit ya Allah gitu, merasa terzalimi gitu kan, melalui si aktor-aktor itulah atau aktris atau fenomena apapun itu. Kan pertanyaan berikutnya harusnya kita kemudian kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kita ingin paham hikmahnya apa. Kemudian ilmu kita yang lain harus memperkuat itu bahwa oh mungkin karena alam ini 3 dimensi, cermin yang bagi hati kita barangkali itu adalah untuk mencongkel sebuah hijab tertentu yang nggak bisa pakai sikat gitu ngambilnya tuh mesti dicongkel, jadi menyakitkan. Tapi bukan yang sakit, bukan si jiwa. Justru jiwa seneng banget ambil nih, aduh ya ampun, ini sakit, penyakit-penyakit di tubuhku, karena bukan bagian dari dia, itu dari saudara yang bercampur dengan bangga diri, harga dirinya tinggi gitu ya, kesombongan yang masih belum harus dari unta terus masuk lubang jarum gitulah kira-kira kalau istilah Al-Quran. Harus kecil. Itu kan kaumnya Nabi Soleh. Jadi unta itu sebesar itu ego kita mesti dikecilkan. Tapi kan manusia double ya. Susah banget mengecilkan untanya. Dibuatlah dengan rahmat Allah Ta'ala. Takdir-takdir yang bikin dia menyadari bahwa dirinya tidak ada. I'm nothing. Sementara dia grow up, bertumbuh dengan sebuah dogma, dengan sebuah you are something, you're the best. Wow. Untuk fase tertentu oke lah untuk boost self confidence ya, self confident, tapi the later phase itu hawa nafsunya menggurita sekali gitu. Ya, itu kudroh iroda. Ada izinnya di situ. Nah, kalau sudah mulai punya kebiasaan tidak begitu responsif menghadapi kehidupan, tiba-tiba ada ada seliweran berita memfitnah gitu ya, nggak usah panik, nggak usah panik. Segala sesuatu tuh nggak usah panik. Tiba-tiba ada cerita ini nih, gosip tentang pasangan gitu yang tidak mengenakan lah di hati dengarnya. Nggak usah panik dulu, tenang, tenang, tenang. Don't stress, calm down, ya. Belajar tenang suruh tuh. Makin responsif, makin buta kita, makin akan banyak menyesal deh. Nyesel banyak kata-kata yang keluar, nggak elegan gitu dilihatnya. Padahal nih film kehidupan kita kan diputar lagi nih. Make sure we make the best performance. Tenang, balik
Allah dulu yang dipanggil, aduh ya Allah ini apa ya, beritanya telah sampai kepada hamba. Rasanya nggak enak. Oke, sekarang ikhtiar klarifikasi dan lain sebagainya sambil tenang. Sambil tenang. Karena manusia itu banyak yang gerusa-gerusu, kemudian heboh itu dimakan oleh pikirannya sendiri, ya, oleh angan-angan atau ya syakwa syangka dirinya sendiri yang belum tentu benar. Gitu. Ini ngomongin irodah khudroh itu bisa panjang memang, sahabat-sahabat. Ini baru satu cabang. Bisa kita terusin dulu aja ya buat hari ini nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nah, ingat ya bahwa semuanya diciptakan dengan kata ini. Semua semesta. Kun fayakun. Tiga alam terbentang. Mulk, malakut, jabarut. Manusia kita disusun oleh jasad, ada nafs, jiwa, ada ruh. Makanya satu-satunya ciptaan yang paling compatible untuk tajalli ilahiyah karena dia lengkap. Kalau malaikat dia nggak punya jasad, gitu. Ya, dia jin dan manusia lah, makanya yang dipinta pertanggungjawaban jin dan manusia. Tapi kita nggak bicara tentang jin. I'm not into that. So, ini dikatakan begini ya, ketika Allah memunculkan segala sesuatu dari kata kun, jadi semua ini tuh baru dari kata kaf. Bayangkan, dari kita punya 28 letter kan, huruf di Arab. Bayangkan besarnya gitu, skalanya. Kita menghadapi, sedang mengenal Dia Ta'ala, ini baru dari satu huruf doang. Kaf, dari kaf terus kemudian ke nun. Maka ketika ada kata kun, maka yang tiada itu disebut al-adam. Nah, makanya kita masuk Nabi Adam. Adam tuh dari ketiadaan. Sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki zat yang maha antik. Atau ini terjemahannya maha antik. Nah, ini yang memerciki mereka dengan cahayanya. Jadi ketika kun, jadi awalnya kegelapan dan let there be light. Gitu, terjadi. Nah, kemudian cahaya ini mengakibatkan gini, pihak yang membenarkan cahaya itu nih, mampu mempelajari imaji pohon semesta yang keluar dari benih kun. Kemudian nih dari rahasia huruf kaf, dia melihat imaji kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Itu dari kaf. Nih, huruf kaf. Dari huruf kaf ini ada yang disebut dengan kaf kamaliyah atau kesempurnaan dan kaf kufriyah. Jadi gitu. Jadi dari kun itu dari kaf nun. Ada kesempurnaan, ada kekafiran. Nah, memang jadi dari awal desain dari bakal ada desain kekafiran gitu. Kemudian kita jadi paham pertanyaan-pertanyaan semacam kenapa Allah yang Maha Pengasih, katanya Maha Kaya gitu ya. Dan juga pokoknya di dunia ini this is twilight zone. Kita melihat pewujudan dari kegelapan di sini. Ini alam yang terjauh. Ya, nanti kalau kita ini kiamat semua, kita masuk ke alam barzah nih. Elemen setan, iblis udah nggak ada tempat untuk perwujudannya karena makin dekat sama cahaya. So the only place mereka bisa mewujud adalah di dunia ini. Ya, makanya ini menjelaskan kenapa kita melihat kejahatan, korupsi, ya, kebengisan manusia yang bahkan unthinkable bisa itu kejadian di sini. Ya. Kita baca cerita-cerita kriminal, berita-berita kriminal, kok bisa begitu manusia ini datang dari kaf kufriyah gitu. By design, ini bisa terjadi. Kenapa pertanyaannya? Dibikin memang ada dua begini. Ya, bagaimanapun ini adalah bagian tergelap dari alam semesta. Kita nih di alam mulk ini, bagian tergelap. And that explain kita belum bisa lihat Allah Ta'ala. Kita yang paling jauh banget. And then this is our job. Manusia itu punya potensi menjadi cahayanya. I repeat, kita semua tanpa kecuali yang lahir sebagai manusia. Kita dilahirkan punya potensi menjadi cahayanya.
menjadi perpanjangan cahaya Allah Ta'ala. And that is the most privileged thing in life. Bahwa kita punya kemampuan tajalli kuasa Allah Ta'ala hadir dan menyinari semesta. And that is the reason of khalifah, rahmatan lil alamin. Gimana bisa jadi rahmat, kitanya belum merahmati. Rahmatan lil alamin menyebarkan cahaya, menebarkan kebaikan. Tidak sekedar senyum, tapi dengan akhlaknya, dengan doanya, dengan keberadaannya, dia mencahayai. Itu kenapa? Mestinya kita mikir, kenapa ya ada hadis gini loh. Kalau ulama meninggal, ditangisi oleh gunung-gunung, ikan-ikan, burung-burung. Apa hubungannya? Dia sempat mikir, jadi mereka tahu ya kehadiran seorang insan yang bercahaya gitu. Gunung-gunung loh, yang kita pikir is a dead thing itu, atau ikan-ikan, apa hubungannya tuh? Burung-burung, mereka tahu loh. Manusia yang nggak tahu itu ulama yang meninggal. Nggak menangisi kepergiannya. Kenapa mereka menangis? Konon begini, kehadiran seorang insan yang sudah jadi cahaya Allah. Kalau ingin jadi cahaya Allah sejati, yang harus muncul api dalam dirinya itu jadi insan kamil. Maksudnya insan cahaya Allah yang ultima ya, targetnya. Kemudian memang berjenjang. Ada yang mulai nur iman dulu, di lapis kol pertama, 2, 3. Kalau yang mau belajar khusus tentang, kita perdalam tentang bagaimana menyalakan cahaya dari setitik sampai jadi nyala api, itu ada kelasnya khusus, namanya kajian Serambi Suluk. Saya tidak membahas itu di sini, panjang soalnya kajiannya setahun. Ya, tapi what a privilege gitu, kita bisa dipercaya Allah Ta'ala untuk mengembangkan rahmatnya di sini. Nah itu. Sekarang pertanyaannya gini lah, biar ini bukan konsep yang mengawang-awang ya sahabat-sahabat. Kalau kajian suluk selalu mencoba untuk mendekatkan semua konsep-konsep dari meja, dari kursi, dari tempat di mana kita berada, supaya ketika, terus apa ya relevansinya dengan kondisiku sekarang? Nah gitu loh. Supaya kita bisa menjadi cahaya. The first step untuk jadi cahaya adalah mensyukuri apa yang ada. Dan sebelum itu, nerima dulu. Karena nggak mungkin bisa mensyukuri kalau nggak nerima dulu. Inilah kehidupanku. Inilah rumah tanggaku. Aku terima. Sepenuh hati ya. Karena itu akan membuat pemahaman, memancing pemahaman yang baru. Performance kita akan berbeda. Inilah kondisi badanku seperti ini. Per saat ini, kita berjalan dari saat ke saat kok. Jangan khawatir. Roda berputar. Nggak selamanya di bawah. Tapi ingat, nggak selamanya di atas. Nggak selamanya hidup tuh sempit, nggak selamanya sepi terus, nggak selamanya. Cuma kalau lagi di bawah, sabar. Yang diperlukan adalah kualitas sabar. Bentar, sabar. Nanti juga fajar akan menyingsing. Kalau lagi jam 2 malam, jangan minta, ya Allah cepat-cepat matahari terbit. Jangan, itu dia nggak tahu apa yang dia diminta. Emang mau dicepetin terbitnya? Enggak. Kalau lagi di tengah malam, gelap gulita, yang diperlukan sabar. 4 jam lagi. Oke, saya tunggu. Istighfar. Nah, kalau lagi di atas, lagi senang nih, lapang. Ingat, lagi turun. Akan ada masanya lesu, akan ada, itu biasa, namanya manusia. Dan itu adalah sebuah tanda kita, we're not in control of our life. Karena kalau bisa dalam kontrol, bikin aja stagnan ya. Maju terus, happy terus, semuanya baik-baik. Nah, ada yang bisa begitu. Karena kita hanya manusia yang fakir, butuh Allah Ta'ala. Nah, ini pelajaran besar dari kata kaf ini. Jadi bahwa kegelapan adalah sebuah keniscayaan, kejahatan di dunia ini, di alam yang terjauh. Kita akan melihat kegelapan di sini. Makanya ini kayak gini lah, bayi baru lahir ya. Matanya itu sangat sensitif. Kayak saya marah tuh sama
Ada di rumah bersalin bayi-bayi tuh difoto ya, kan cute-cute lah. Bayi foto lahir tuh dia pakai bleach. Aduh itu bahaya tuh bleach tuh. Kan dia matanya masih sensitif. Baru keluar rahim tuh kan gelap, belum develop. Makanya beberapa bulan awal dia masih burem karena belum develop. Jangan terpapar oleh cahaya. Kita mirip gitu, baru lahir si jiwa ini di alam ini. Memang badannya lah bongsor gitu ya. Cuma si jiwa masih masih belajar seperti bayi baru lahir, dia baru burem-burem gitu melihat. Di alam ini secara scale besar ya, big picture kalau kita lihat. Kita baru mulai belajar melihat Allah Ta'ala. Burem-burem. Tapi mulai, oh ya, dia ada. Mulai belajar mendengar, mulai belajar pengaturannya seperti apa gitu. Nah, kalau udah lama, makin kita sering mengaitkan sesuatu, ini ada Allahnya, mulai melihat bahwa ya segala sesuatu yang datang itu bukan karena dia hebat, bukan karena semata-mata orang itu baik gitu ya, tapi siapa yang bikin hati dia tergerak untuk menolongku. Nah itu, jadi dia akan melihat Allah di balik segala sesuatu. Dia mulai kemudian berkenalan dan oh ya Robku, Robku gitu, pemeliharaku Allah Ta'ala. Kalau itu dicecap oleh si jiwa, begitu meninggal, dia di alam barzah, raga kan udah habis, selesai perkara. Jiwa yang pernah mencecap pengetahuan itu, begitu ditanya oleh malaikat, man robbuka, dia ingat, oh ya Robku Allah, bisa jawab. Tapi kalau di alam ini kita nggak pernah mengalami ditolong Allah langsung, tidak pernah mencoba melihat, oh ya Allah di balik itu semua, repot di sana, gelagapan menghadapi pertanyaan man robbuka. Sekarang kita anggap gampang, pasti aku bisa jawab. Belum tentu kalau jiwanya nggak belajar. Yang kita bilang gampang nih akal ini, nanti di sana akal ini nggak sudah tak berdaya, seluruh sel mati. Ya, nah itu kaf. Ini baru kaf udah mau hampir sejam nih sahabat-sahabat. Kita lanjutkan dulu sedikit ya. Setiap makhluk mendapat bagian dari kata kun sesuai dengan pengetahuannya tentang ejaan huruf-huruf kata itu. Makanya Siratul Mustaqim setiap orang berbeda-beda. Takdir hidup tiap orang beda. Walaupun baik kembar siam, beda karakter, beda rezeki, beda jalan hidup. Ya, ini Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dalam kegelapan. Nah, kemudian memerciki mereka dengan cahayanya. Barang siapa membenarkan cahaya itu, niscaya akan mendapatkan petunjuk. Barang siapa menyalahinya, niscaya akan tersesat dan terperdaya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi cahaya itu yang kita cari. Ihdinas syiratal mustaqim. Petunjuk yang kita minta setiap sholat. Tentang kita sebenarnya. Siapa saya sih? Ya Allah. Itu kalau kita baca ihdinas syiratal mustaqim. Karena kita harus jadi cahaya. Ketika kita sholat itu minta banget itu pengetahuan tentang diri kita itu membawa kita. Karena peribadatan itu dikatakan kapasitas menampung cahaya tiap orang berbeda-beda karena siratal mustaqim tiap orang berbeda-beda and hence jalan hidup takdir seseorang beda-beda. And knowing that, menyadari hal itu, nggak ada gunanya membanding-bandingkan hidup kita sama yang lain. Jelas beda. Jadi kalau makin kita belajar agama, makin nggak ada tuh kompetisi tuh yang namanya kompetisi-kompetisian. Kalau mau balap lari ya monggo gitu ya, itu kan ragawi. Tapi hidup, wah dia sudah begitu kondisi apa namanya kekayaannya atau apa. Kalau membanding-bandingkan gitu silahkan hidup dalam nerakanya. It's a never ending game. Kita akan ketakutan terus, takut disalib ya kan, takut dianggap gagal gitu ya. Apalagi kalau reunian tuh, aduh godaannya besar. Lihat yang lain datang pakai mobil keren, aku cuma begini, minder. Nah, dia nggak lihat itu dari Allah Ta'ala. Kita banyak terseret oleh hal-hal seperti itu yang gak jelas gitu karena kurang akidahnya, kurang pengetahuan, kurang kokoh dalam melihat kehidupan dan
biar aja dia begitu, alhamdulillah silakan, itu rezeki dia, ini rezekiku. Nah, gitu dong, pede. De, apa namanya? Karena mengagungkan apa yang Allah berikan ke tangan kita. Nah, terakhir dari karena kun ya, ini kemudian yang menarik, sebentar, saya contohnya. Kemudian rahasia huruf nun. Nah, ini yang menarik. Dari kun itu kan, dari kaf itu ada dua, kaf kamaliyah, ada kesempurnaan. Lawannya adalah kufriyah, kekufuran, ketertutupan. Kalau seseorang tertutup potensinya, pasti nggak perform dengan baik. Jadi lawannya adalah kufriyah. Dari nun itu yang muncul adalah nun. Kalau kebodohan itu indefinite, tidak terbatas. Ini natur kita nih, kita mesti paham. Nun nakirah itu sebuah kebodohan yang tak terbatas. Kalaupun dia punya pengetahuan, pengetahuannya pun terbatas, definitif. Karena cuma pengetahuan yang setitik, yang dicelup di wadah tinta ini, nun. Ini rahasia huruf-huruf ya, dituangkan di, kalau Ibnu Arabi di bukunya Futuhat nanti bicara itu. Si titik ini nanti kalau keluar jadi huruf ba di bawah. Ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Nah, sebelum lanjut, kita explore aja dulu ya, karena ini saya mengajak lebih ke perenungan sih yang penting. Ilmu-ilmu tinggi, tapi kalau tidak ada aplikasinya, tidak jadi tambah kokoh dalam memegang amanah yang ada hari ini, tidak tambah sabar, tidak tambah pengasih, tidak tambah ceria menghadapi ketentuan Allah Ta'ala, rasanya nggak ada gunanya. Jadinya eh, ilmu itu tidak menjadi berkah bagi kehidupan kita. Itu nauzubillah ya. Mari kita explore deh apa yang merupakan, ada nggak sahabat-sahabat ketika paparan ini, oh ya, ada sebuah light bulb moments or whatsoever, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ari. Iya, Mbak Dinar silakan. Ada yang mau sharing? Silakan. Kita punya sekitar 14 menit. Langsung di unmute saja. Ya, silakan, ada Mbak Adisti, Bu Ari, Mbak Dia, Mbak Dona, Bu Eka, Mbak Syifa, Bu Eli, Bu Mbak Evi. It's your turn. Silakan. Pak Agung biasanya hadir nih tuh kan, Pak Agung, alhamdulillah. Ini yang paling ganteng ini Pak Agung. Silakan di unmute sahabat-sahabat. So I'm not talking by myself, please. Yes, any reflection? Ada mungkin kisah perenungan. Kajian ini saya ajak sama-sama kita merenung dalam deh. Perenungan itu yang bikin ilmu jadi lebih. Kan kita butuh ruang merenung bener-beneran. Tafakur sesaat lebih baik dari sholat 100 rakaat. Bukan berarti kita nggak sholat. Saya juga banyak berusaha gitu untuk, karena ya memancing lah, tapi betul-betul kita perlu tafakur melihat ke dalam diri, ini posisi kita di mana sih sebenarnya, apa pertanyaan yang mesti kita kalibrasi ya, jawabannya adalah apa sih yang kamu cari, apa yang dicari dengan ngambil proyek itu, apa yang dicari dengan beli baju itu tadi, apa yang dicari, apa yang dicari, pastikan Allah ada di situ, setidaknya walaupun agak bercampur mungkin di awal. Mbak Vi, silahkan. Assalamualaikum Teh Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Saya buka Kenapa? kamera. Oke, no problem. Tadi kan dijelasin bagaimana kita Hmm. beribadah kepada Allah, yang mana ibadah kita itu belum tentu bisa naik semua karena udah tersangkut di eh, part-part langit yang di mana tiap malaikatnya meloloskan atau tidak
amalan Ya. itu kan. Ya. Terus bagaimana dengan eh kita yang masih suka berpikir, aku mungkin ya, Hmm. eh dan pada umumnya sih yang aku lihat Hmm. seperti itu. Ya. Ibadah itu misalkan duha untuk eh banyak rezeki, terus Hmm. baca surat waqiah untuk dimudahin, terus dan ada yang memang apa mungkin diajarkan sholawat yang khusus tertentu yang memang itu untuk sesuatu hal gitu ya, yang berkaitan dengan mungkin urusan dunia gitu. Bagaimana dengan orang-orang tersebut ya, termasuk aku gitu yang masih suka berpikiran seperti itu gitu. Apakah ibadahnya juga kan takutnya ya Allah nerima nggak gitu, karena kan yang memang benar-benar tulus untuk Allah, sementara kita dengan sekelumit banyak hal, banyak problematika, banyak yang segala urusan dunia gitu, yang mana kadang kita memang lupa gitu kalau harusnya tuh ibadah hanya untuk Allah aja gitu, nggak berpikir Hmm. ini untuk untuk rezeki. Tapi kan di situ juga ada hadis-hadisnya yang mana kalau kita melakukan ini itu akan diberi ini. Sebenarnya itu poin reward aja ya. Cuman jadi Hmm. orang notabene ya termasuk aku gitu kayaknya melakukan itu berpikir oh semoga Allah mudahkan rezekinya. Itu bagaimana dengan pola seperti itu Teh? Well, I think you know the answer. This is a rhetorical question. Makanya ini membawa kita merenung. Kita tahu benar ini kondisinya begini. Saya tahu amalan saya pertama kualitasnya KW sekian gitu ya. Yang kedua bercampur dengan yang lain motif-motif yang apalagi begitu kita diberi pengetahuan oh ini ada hadisnya panjang nih dari Muaz bin Jabal tentang 7 malaikat penjaga langit yang menyortir amalan yang dibawa oleh malaikat pagi dan sore. Amalan kita dari subuh sampai sore diangkat sama malaikat naik tuh. Makanya ada doa pagi sore itu penting. Anak semoga lagi didoain tuh lagi naik tuh semoga istighfar gitu ya. And in between kan kita dari subuh ke asar banyak hal ya. Kadang ada dosa-dosa hati yang muncul walaupun secara fisik nggak sepertinya dia nggak melakukan dosa gitu. Tapi kan by definition dosa itu sesuatu yang membuat kita berjarak sama Allah Ta'ala. Kesombongan membuat kita berjarak karena kemudian menegasikan bukan dia yang hebat, tapi aku nih bisa ujub, ria, ghibah, dan lain sebagainya. Kita dalam kebanyakan orang memang dalam posisi seperti itu, including myself gitu. Dan mengetahui hal itu akhirnya kita kemudian merenung. Muaz pun menangis mengetahui hadis ini dan masih menangis dalam ketika menceritakannya. Biarlah itu menjadi sebuah pagar buat kita dan membangun sebuah kesadaran bahwa sehebat-hebatnya apa sih kekaryaan, you name it, nulis buku bestseller. Apa sih yang kita banggakan dalam hidup? Terus kita mau jadikan modal ini nih, ya Allah aku udah bikin kekaryaan ini. Semoga dapat ya kunci surga gitu. Bisa gitu emang walau alam. Seorang Imam Al-Ghazali pun ketika ditanya oleh muridnya, beliau sudah tiada ya, di alam malakut ketemu gitu. Ya, Syekh, apa amalanmu yang paling besar di hadapan Allah Ta'ala? Yang penting kan di hadapan Allah Ta'ala. Kalau di hadapan manusia mah tertipu semua lah kita nih. Dan celakanya sebagian besar orang itu yang penting keren di hadapan orang, gitu kan. Bukan mikirin di hadapan Allah aku bagaimana, nggak mikirin perasaannya. Yang penting aku keren, popularitas naik gitu. Nah, itu yang kita nauzubillah ya mencoba untuk jauh dari itu. Itu yang bikin kita terbelenggu oleh ilusi kesuksesan, ilusi aman, ilusi kesolehan, waham spiritual dan lain sebagainya. Sang Syekh Imam Al-Ghazali yang menulis buku banyak gitu ya, kitab-kitab yang sampai sekarang diantaranya banyak dibaca oleh kita. One of his magnum opus, Ihya Ulumuddin. Tidak mengandalkan itu, ternyata tidak menyebut itu sama sekali. Bahkan jawabannya tak terduga. Amalan yang sangat lo sukai dari aku
di hadapan bagi Allah Ta'ala. Itu suatu hari aku sedang menulis. Alhamdulillah nih ditulisin nih cerita ini sampai kita sampai sekarang bisa belajar. Zaman dulu menulis sama tinta, sama pena. Tintanya juga bukan tinta dari chemical ya, biasanya dari getah pohon apa gitu. Ada manis-manisnya, airnya juga masih air natural. Sehingga lalat tuh minum dari situ. Sang Al-Ghazali mau mencelupkan penanya, lihat si lalat, oh kasihan dia minum ya, yaudah biarin, ditungguin. Biar kenyang dulu minumnya dan menunggu dia pergi. Dia yang tengah menulis karya penting gitu ya, dia nggak kemudian hush, lalat aku lagi menulis karya penting ya. Jadi kasih sayangnya itu yang tercapture oleh Allah Ta'ala, nggak ada orang di situ yang melihat. Oleh karenanya hadis tentang 7 malaikat penjaga langit itu ditutup dengan oleh Rasulullah SAW. Gimana kata Muaz, dia nangis kan mengetahui itu, waduh gimana dong selama ini aku sholat semua nggak keterima kali. Terus gimana aku bisa selamat? Kan di antara apa yang Rasulullah SAW ajarkan, cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi kasih sayang kita itu yang kemudian itu yang membuat kita nggak gibah, itu kasih sayang. Itu yang membuat kita nggak ujub karena dia tahu tuh orang lain mungkin kurang di situ ya kan, tapi pasti dia jago di sisi lain. Itu kasih sayang tuh, bisa melihat bahwa dia mungkin bodoh nih di daerah ini dan bikin kita kesel. Misalnya kita pembantu ya, aduh susah banget dikasih tahu. Kasih sayang akan membuat kita nggak marah-marah, tidak menyakiti hatinya, dan kemudian kita membantu. So, kamu maunya apa? Kamu bagus di bidang apa? Dan biar dia happy gitu mengerjakan sesuatu. Kasih sayang yang membuat kita walaupun kesel nih pisahan sama pasangan, tapi bagaimanapun dia bapak dari anak-anak kita. Gimana kita supaya bisa bermuamalah dengan baik? No backbiting, ya kan? Nggak ada kata-kata kasar yang keluar. Walaupun kesel masih ada, karena dia menyakiti kita, misal, ya kan? But yang lalu sudah berlalu. Itu kasih sayang. Orang bisa berbuat khilaf, misalkan gitu. Itu kasih sayang tuh. We forgive people. Wow, itu kasih sayang luar biasa. So, ya, I feel you, Mbak Evi. Jadi, ya, akhirnya membawa kita merenung. Jadi, semua ibadah yang kita andalkan itu jangan mengandalkan amal-amal itu, supaya kita tidak tenggelam atau terseret ke arus berlomba-lomba banyak-banyakan amal gitu. Justru ibadah itu membawa kita kepada sebuah kerendah hatian, kefakiran, karena semakin kita butuh sama Allah Ta'ala. Nah, semakin daya butuh itu makin tinggi, semakin dia hadir. Itu yang mahal. Walau alam. Gitu Mbak Vi ya, semoga membantu. Ya, silakan yang lain, barangkali ada yang mau sharing. Gimana? Kajian hari ini bermanfaat tidak nih? Atau pusing? Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh. Mangga Teh. Ragu sebenarnya mau sharing karena biasanya setiap saya sharing tuh ada aja gitu apa ya? Mungkin Teteh tahu lah kayaknya ada sesuatu intimasi yang terlepas dari Allah gitu. Kayak yang seharusnya kamu tuh nggak sharing ini gitu, ada ketakutan di situ gitu. Tapi Bismillah ya Teh ya. Ini masih mengenai tentang yang membuka ruang fakir yang Teteh Yes. nasihatkan ke saya beberapa waktu lalu gitu. Dan apa namanya, jadi cerita awalnya itu sebenarnya tuh saya tuh kumpul sama teman-teman. Nah, lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba ada yang nyeletuk satu orang, tunggu, tunggu, tunggu. Kamu ngomongin ini, dia kira-kira tersinggung nggak? Gitu. Kaitannya dengan gibah gitu. Saya takut ngedengerinnya, katanya gitu. Saat itu saya cuman, astagfirullah, ini maksudnya apa ya? Apa ada, bukan saya yang ngomong, saya hanya sebagai third wheel saat itu gitu. Cuman saya ngerasa ada teguran dari Allah di situ. Jangan-jangan apa namanya banyak orang-orang yang secara sengaja atau nggak sengaja tergibahi oleh saya dan belum sempat diistighfari dan meminta maaf gitu.
Nah, Hmm. setelah itu udah lewat. Nah, besoknya itu masuk kita kajian ke yang tentang hijab kolb itu teh, Hmm. yang dibahas lagi yang 7 langit itu Iya. kan. Ah. Nah, gibah dihubungkan dengan yang amal soleh dinaikkan gitu kan. Nah, Ya. saat itu saya astagfirullah, gimana mau menumbuhkan pohon diri kalau amalnya aja di langit pertama nggak masuk gitu. Masih Hmm. istighfar di situ. Terus tiba-tiba dikejadiankan teh sama Allah saat itu juga gitu. Hmm. Tiba-tiba saya nanya kabar ke seseorang gitu, gimana, mudah-mudahan sehat ya gitu. Tapi tiba-tiba celetukannya, iya begini, pokoknya yang intinya bahwa saya tuh menjadi pembicaraan gitu, di antara sekelompok orang gitu. Terus, aduh sakitnya Masya Allah, sakit sekali, Hmm. Hmm. sakit sekali. Saya langsung ambil wudhu, saat itu kebetulan masuk waktu zuhur, eh, nangis senangis-nangisnya gitu, karena nggak nyangka sesakit itu gitu. Terus saya Hmm. mohon ampun sama Allah, ya Allah kalau ada orang-orang yang pernah saya sakiti seperti ini tuh bukakan hatinya untuk maafin saya gitu. Bener-bener Hmm. takut waktu itu. Iya. Nah, nah setelah itu kan udah beres tuh seminggu tuh teh, seminggu rasanya Hmm. masih nggak nyaman tuh seminggu. Nah terus kan saya japri teteh tentang suatu hal gitu kan. Nah Hmm. terus teteh bilang jadikan itu ruang fakir gitu. Nah sejak itu tuh saya nyoba nih teh, dicoba. Oh iya, setiap harinya tuh ditelusurin apa ketakutan mendalam per hari ini, per saat ini gitu. Hmm. Kemudian saya munajatkan ke Allah, ya Allah ini, Masya Allah itu langsung connect gitu istilahnya ya, sinyalnya tuh langsung Iya. connect. Eh, Ngebuka ruang fakir itu ternyata penting banget gitu. Nah, di Hmm. satu ketika tuh saya tuh pernah minta begini teh. Jadi kan biasa seperti biasa bangun tidur apa namanya memohonkan untuk diaturkan segala urusan gitu dan nggak menyerahkan kepada diri sendiri walau hanya sekejap Ya. mata. Nah, saat itu tuh ada seseorang yang bilang saya coba doa itu timingnya diperpendek gitu, yang asalnya 1 kali untuk seharian jadinya per masuk waktu sholat gitu. Ya. Jadi continuous istilahnya gitu kan. Hmm. Coba Hmm. tuh. Aduh itu kejadiannya aneh banget deh, saya ngerasa aneh banget deh. Jadi kayak ngerasa ngelayang aja, terus ngelihat ada yang tergeletak di lantai, suaranya tuh keras banget, ambil gitu. Nggak ada basa-basi, ambil gitu, langsung diambil gitu kan. Terus anak-anak tiba apa namanya ada satu siapa ya waktu itu kalau nggak salah Sarah, tiba-tiba dia teriak gitu. Biasanya kan saya langsung responsif tuh, jangan Hmm. beris gitu. Cuman di telinga saya tuh kadangnya peluk sekarang. Ya udah dipeluk gitu kan, anaknya langsung tenang gitu. Terus aja gitu. Cuman itu tuh langsung hilang ketika ada kalah sama sama hawa nafsu, sama syahwat gitu ya. Ada Hmm. kemarahan apa gitu, langsung hilang, langsung kayak yang apa namanya dari melayang tuh langsung dibantingin ke bawah gitu, ya. Hmm. Seperti itu. Nah, terus ada juga satu ketika itu apa namanya di apa namanya dari membuka ruang fakir itu ya teh ya, terus Iya. bermunajat kepada Allah. Ada lagi di satu masa tuh eh, dikasih rasa kebersyukuran sama Allah gitu. Sebenarnya simpel gitu. Saya tuh ngajarin ke anak-anak tuh cuman kayak baca Bismillah ya nak gitu. Udah Hmm. gitu. Tapi nggak pernah maksa mereka, jangan lupa baca Bismillah ya enggak. Atau enggak, kalau mereka minta sesuatu, iya insya Allah ya nak. Nah terus yang paling besar tuh kan masuk SMP ya. Dia tuh Hmm. masih nervous gitu kan. Hmm. Terus pagi-pagi dia tuh pamit, Mamang aku pamit berangkat sekolah gitu. Terus aku peluk, aku bilang, nah insya Allah apa namanya Allah Allah jaga ya, jangan jangan khawatir gitu. Terus Hmm. dari mulutnya tuh terlontar, iya Mamong insya Allah. Itu tuh, aduh ya Allah, Indah ya. ya ya Music to Allah, your ear. insya Masya Allah. Allah. Aduh Betul. terharu banget gitu ya. Hmm. Terus keberharuan itu tuh saya bawa ke sholat gitu ke Allah gitu. Ya Allah, makasih, Alhamdulillah. makasih Hmm. gitu kan. Hmm. Engkau yang menggerakkan dia untuk apa melontarkan hal itu gitu Yes. kan. Itu Hmm. ya Allah, Ya. untuk kita yang tinggal di apa namanya di luar negeri gitu ya, jauh dari Ya. syariat Islam itu tuh sesuatu banget gitu. Something.
I Ya, know, yes, it is, dan akhirnya pada saat itu tuh entah kenapa gitu ya teh, yang muncul tuh hanya kebersyukuran gitu. Tiba-tiba teringat yang hadis tentang apa namanya yang Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sallallahu alaihi Rasulullah, wasallam. engkau tuh sudah dijamin surga, kenapa masih Yes. sholat sampai kaki bengkak gitu. Terus Hmm. jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, Sallallahu apakah alaihi aku tidak wasallam. bisa apa namanya tidak bisa eh, rasa Syukur. kebersyukuranku Iya. gitu. Nah itu saat itu tuh dikasih icip-icip sama Allah, oh begini ya rasanya ternyata ya itu. Tapi ya itu baru icip-icip teh. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Ya, 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 ya. mudah-mudahan suatu hari nanti semua rasa itu betul-betul Allah sematkan dalam diri gitu. Ya jadi saya Ya, cuma mau terima amin. kasih sama Teteh, Amin. membuka ruang fakir itu betul-betul sangat Yes. penting. Alhamdulillah saya Alhamdulillah. bersaksi itu membawa kenikmatan, kedekatan Hmm. kepada Allah. Ya, itu aja Alhamdulillah. teh Hatunah. Alhamdulillah. Turnuhun teh testimoninya. Alhamdulillah. Tuh sahabat-sahabat ya testimoni. Tapi kalau dilihat untayannya, timelinenya, Yanian bisa merasakan kenikmatan itu, meraup buah-buahannya setelah menghadapi sakit hati. Sakit hatinya diomongin sama, aduh, hancur. Apalagi sama sahabat, dia percaya, terus misalnya ya, sakit kan? Sakit. Nangis mungkin. Sakitnya bisa berhari-hari. Tapi gini ya, sahabat-sahabat. Ini yang orang banyak menghindar, tapi dia menghindari suatu kenikmatan yang besar. Bagian dari bersuluk adalah kita harus berani menghadapi sakitnya. Ya, ya sakit itu akan berupa, our heart will be broken many, many times. Pecah lagi, sakit hati. But that's the way. Bolehlah saya tutup dengan sebuah firman Allah Ta'ala kepada Musa. Ini Musa ini nabi yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran, Musa alaihissalam. Disebutkan paling gemar apa ya, rindunya sama Allah Ta'ala tuh sampai diwujudkan ekspresinya tuh kalau jalan tuh duluan kaumnya, sampai ada kata-kata di Al-Quran, silahkan lihat. Wahai Musa, mana kaummu gitu. Saking dia jalannya cepet. Ada di belakang gitu katanya. Musa alaihissalam suatu hari bertanya pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, di mana aku mencarimu? Itu pertanyaan kita banget tuh. Di mana aku mencarimu? Jawabannya mind blowing. Kata Allah Ta'ala, ya ini dalam kitab-kitab ada tuh. Misalkan di kitab Imam Ahmad bin Hambal, ya, judulnya Al-Zuhud. Kalimat ini disematkan di situ. Kata-kata ini. Allah Ta'ala berfirman, carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Wow. Carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari. Setiap hari. Sejarak satu ba katanya. Kalimatnya satu ba. Mungkin sekitar 2 lengan gitu. Akrab banget. Karena jikalau tidak demikian, kata Allah Ta'ala, mereka pasti udah roboh. Udah tumbang. Jadi orang yang hancur hatinya, terus kemudian nggak tumbang, masih ya Allah, sadarilah itu Allah lagi di situ dekat. Siapa yang bikin kita kuat, terus kemudian bikin kita sholat, menghadapi itu semua? Allah. Maka kehadiran dia itu mengubah orang itu, mengubah cara pandang dia menghadap kehidupan. Dia jadi lebih kuat. Dia nggak tertawan lagi sama semua sebab akibat. Dia jadi lebih pinter si jiwanya. Kehadiran dia, ruhnya, jiwanya, innermost entity, hal-hal yang halus dalam dirinya, bersemayam karena dengan kehadiran Allah Ta'ala. Jadi jangan takut sahabat-sahabat ya, kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan, tiba-tiba ada musibah ini itu. Nah, ingat nih, ingat nih ini pembahasan hari ini. Itulah hari Tuhan. Dia mau hadir. Masya Allah. Aku hancur nih hatiku. Kadang itu harga yang harus kita bayar. Yang dihancurin tuh apa sih? Hijab-hijab itu sebenarnya. Bukan jiwa kita yang hancur. Hijab yang menyelubungi, terus dikeletekin, dipalu, digodam, dor.
hancur hijabnya. Jangan takut, itu saat ketika dia hadir, sabar, hadapi itu, tenang, ya, ambil air wudhu, sholat, itu ruang fakirnya. Nanti pelan-pelan lihat cara dia mengajarkan, cara dia membuat kita paham, oh ini permasalahannya. Indah deh. And I hope there will be more testimony minggu depan. Gitu ya, itu cara kita memaknai kehidupan agar semuanya jadi bermakna gitu, agar kita nggak cuman apa ya bermuram durja gitu menghadapi kehidupan, capek gitu sahabat-sahabat, capek karena untuk kita selalu mengandalkan hal yang kalau ini aku bahagia, kalau ini kita nyuekin dia, Allah Ta'ala yang selalu memandangkan wajahnya ke kita gitu, kita aja yang culang cileng gitu ya, nyari selain dia Ta'ala. Sayang sekali, padahal potensi kita adalah menjadi cahayanya, ingat. Dan gimana kita bisa menjadi cahayanya adalah untuk dekat dengan cahaya dan mengenyahkan semua hijab-hijab yang menyelimuti diri kita dan menyelimuti potensi yang terbesar dalam diri kita. So be happy, berbahagialah. Mari kita jelang kehidupan ke depan dengan tegak gitu ya, tegak dalam arti orang beriman tuh jangan takut gitu kan, ada Allah ya, jangan khawatir, emang Allah nggak memegang kuasa gitu ya, ya jangan khawatir, no stress, calm down, Allah ada di sini, semua serahkan sama Allah Ta'ala, bakal beres gitu. Yang penting kita pastikan kita nggak nyakitin orang, baik-baik, syariat dijaga, udah itu aja, tinggal menunggu janjinya hadir itu ya. Dan kita mudah-mudahan selamat melewati alam ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat nih ya kajian hari ini. Takutnya terlalu pusing gitu. Terlalu pusing nggak sih kitab ini? Terlalu jelimet gitu. Saya mencoba sepelan mungkin, apa ya. Semoga nggak pusing ya. Pusing nggak Teddy ya? Bahas kitab ini. Lagi di jalan dia. Iya. Semoga bermanfaat ya. Nanti kalau misalkan teh ini ininya pembahasannya terlalu melangit, bilanglah sama aku ya. Nanti bisa mungkin kita skip daerah-daerah yang seperti ini, begitu. Semoga pembahasannya tidak terlalu mengawang-awang. Ya, kita bisa menerapkan ini. Memang konsep-konsep yang tinggi, tapi sayang kalau untuk langsung di skip gitu. Semoga kita diberi Allah Ta'ala pemahaman yang baik. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Silaturahminya sangat bermanfaat kata Mbak Ari. Alhamdulillah ya. Semoga bisa menyinari kehidupan yang tengah kita hadapi. Selamat beraktivitas. Silakan saya pamit dulu. Insya Allah semoga minggu depan lanjut ya. Ya, sama-sama Mbak Ade. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.